Udah ada. Kalau bisa dengar. Di sini sih muncul Pak, cuma karena lagi presentasi gitu di Teams. Ano? Oh ya, tadi udah bilang dibuka. Iya. Karena dibuka ya. Sambil berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dada SMK, dan Bapak ini saya hormati Bapak Suryano SHRM yang tersambung melalui online selaku pembimbing sekaligus juga Bapak Fadli Sikawala selaku sekretaris bidang yang tersambung melalui online, mahasiswa teruji yang saya cintai saya muliakan dan yang Musarifah Daulay dan juga teman-teman saya hadir. Pertama-tama mereka kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berterima kasih sayangnya dari Alhamdulillah masih bisa penuh ada sehat walafiat dalam keadaan baik semuanya. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga, sahabat, semua yang hadir pada hari ini menjadi pengikut beliau mendapatkan sahabat ini. Alhamdulillah hari ini sesuai agenda kita akan mengajakkan sebuah proposal atas nama Erika Musarifah Daulay dengan judul proposal perlindungan hukum bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir ditunjuk bagi non-proliferation treaty, studi penerapan reverse use policy. Saudara Erika, saudara nanti harapkan mampu melakukan proposal ini dengan baik, gunakan waktu seefektif dan sebaik mungkin, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jika ada masukan-masukan yang memang bisa mendukung depan dari rencana penelitian ini, tolong masukan-masukan dengan baik. Proposal ini diuji sampai sejauh mana judul ini layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah kemungkinan. Jadi tolong yakinkan kami para ulama bahwa proposal saudara ini layak untuk dilanjutkan menjadi itu dari Bapak tidak penting lebar. Waktu sudah menunjukkan prosedur pengembangan ini. Sebelum kita buka, langsung sekiranya ada masukan dari Pak Dani, dari Pak Mana, dari Pak Anom saja, Pak Anom muncul. Di mute Pak,
Di mute. Oh iya. Baik. Baik. Di posisi online. Baik, untuk mempersingkat waktu, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam waktu kali ini. Itu marilah kita sama-sama bersama bisa berdoa hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan saya minta paparkan proposal saudara sebelum waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hilton Tarnama Putra, SHMH sebagai penelaah 1. Kemudian kepada yang terhormat Pak Mas Nana Jumena, SHMH sebagai penelaah 2. Kemudian Bapak Dr. Daniel, SHMH sebagai penelaah 3. Dan yang terakhir kepada Bapak Surya Anom, SHRRM sebagai penelaah 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Nur Syarifah dengan nomor induk mahasiswa 111770231. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan judul proposal skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Negara-negara yang Tidak Memiliki Senjata Nuklir ditinjau dari Non-Proliferation Treaty, yaitu studi penerapan No versus Policy. Terjadinya perang nuklir hampir tidak bisa dibatasi, bahkan dapat menyulut perang yang lebih besar dan berakibat runtuhnya perdamaian dunia. Para ahli berpendapat negara-negara akan selalu berusaha mengembangkan nuklir apabila negara tersebut tidak memiliki pilihan lain dalam menghadapi suatu ancaman militer bagi negaranya. Dalam rangka mencegah adanya penyebaran senjata nuklir yang dapat mengganggu perdamaian dunia, maka dibuatlah suatu perjanjian internasional yang dinamakan Non-Proliferation Treaty atau disingkat dengan NPT. Hal ini tertuju dalam preamble yang menyebutkan believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war. NPT sendiri merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian multilateral. NPT diharapkan mampu mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan pelucutan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh. NPT bukan melarang penggunaan nuklir, tapi melarang menggunakan nuklir sebagai sebuah senjata. Dalam NPT sendiri atau Non-Proliferation Treaty dibedakan menjadi 2 negara, yaitu Nuclear Weapon States atau NWS dan Non-Nuclear Weapon States. Nuclear Weapon States sendiri memiliki 5 negara saja yang boleh memiliki nuklir, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina. Negara non-nuclear weapon state atau negara yang tidak diperbolehkan memiliki nuklir membuat negara-negara non-nuclear weapon states yang lain merasa belum terpenuhinya perlindungan secara holistik oleh NPT. Contohnya ketika peperangan yang terjadi antara India dengan Pakistan saat memperebutkan wilayah Kashmir tahun 1941. Kemudian India itu bukan merupakan negara nuclear weapon state dan tidak meratifikasi NPT. Namun dia memiliki senjata nuklir yang dikenal dengan Pokhran 1. Kegiatan uji coba nuklir oleh India yang kemudian diikuti oleh Pakistan pada tahun 1998 menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional akibat eskalasi konflik antara 2 kekuatan nuklir yang secara terbuka di Asia Selatan. Pemerintah India kemudian mendirikan Dewan Penasehat Keamanan Nasional guna untuk mengeluarkan suatu kebijakan nuklir yang dikenal dengan No versus Policy, di mana hal tersebut menyatakan bahwa India menggunakan senjata nuklir adalah untuk tujuan damai dan tidak digunakan untuk menyerang negara lain.
Kemudian penjelasan mengenai non versus policy. Non versus policy merupakan komitmen dari negara pemilik senjata nuklir yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau hanya dideklarasikan secara lisan oleh representatif dari negara yang memiliki yang mengikat secara hukum. Kemudian belum ada aturan hukum internasional yang mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban untuk menerapkan kewajiban ini. Jadi opsional aja mau diterapkan atau tidak. Kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah dari proposal skripsi saya. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir ditinjau melalui Non-Proliferation Treaty. Kemudian yang kedua, mengapa negara-negara nuklir weapon state dalam Non-Proliferation Treaty tidak mau menerapkan non-versus policy. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir yang ditinjau melalui Non-Proliferation Treaty. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui mengapa negara-negara nuklir weapon states tidak mau menerapkan non-versus policy. Kemudian ada kegunaan penelitian. Yang pertama, ada kegunaan teoritis, di mana peneliti telah berkontribusi dalam mengembangkan ilmu bidang studi hukum internasional terkait dengan perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir, ditinjau dari Non-Proliferation Treaty. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir yang ditinjau melalui Non-Proliferation Treaty. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kajian tentang perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir ditinjau dari Non-Proliferation Treaty. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien. Kemudian dalam kerangka pemikiran ada dua teori yang saya gunakan. Yang pertama, teori pelindungan hukum, yang mana perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketertiban martabatnya sebagai manusia. Kemudian teori yang kedua adalah teori Pacta Sunt Servanda, yang mana secara umum Pacta Sunt Servanda diartikan sebagai terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional diakibatkan oleh persetujuan dari negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Kemudian metode penelitian yang saya ambil yaitu metode yuridis normatif, kemudian jenis penelitiannya descriptive analysis, kemudian teknik pengumpulan datanya library research atau studi kepustakaan, kemudian analisis datanya deskriptif kualitatif yuridis. Kemudian sumber data yang saya gunakan yaitu ada bahan hukum primer yang mana merupakan Non-Proliferation Treaty. Kemudian bahan hukum sekundernya buku, jurnal, artikel, internet, dan karya ilmiah. Kemudian bahan hukum tersiernya ensiklopedia, kamus, majalah, surat kabar. Lokasi penelitian yaitu Jakarta di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di Serang Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Sistematika penulisan yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 yaitu tinjauan teoritis tentang perlindungan hukum dan senjata nuklir, kemudian bab 3 perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir, kemudian bab 4 analisis dalam nuclear weapon states tidak mau menerapkan non-versus policy, dan bab 5 yaitu penutup. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Dimohon untuk saran dan masukannya dari para peneliti. Baik, sudah Erika? Ya, Pak. Ya, untuk diuji. Insya Allah siap. Baik, Erika. Orang pertama ya. Mungkin ini ada perubahan. Iya, Pak. Dari Tadi.
menuju